94,7 UFM Embrace Your Childhood Dreams. Dan kita masih barengan dengan IIDB alias Ibu-Ibu Doyan Bisnis. Masih ada Bunda Indari, Bunda Mira, Bunda Lala, Bunda Wuri dan juga Miss Sierra. Oke. Dan tadi kan silakan kamu Twitter kita tentang impian masa kecil yang akhirnya bisa terrealisasi jadi kenyataan. Dan udah ada yang masuk di sini dari Yurike. Dia bilang gini, waktu SMP pengen banget lihat The Plaza di New York karena film Home Alone, dan jadi kenyataan 2 bulan lalu. Wih, lucu sekali. Seneng banget sih ya. The Plaza lagi. Tapi emang seru Bo ya. Kalau misalkan masa kecil kayak punya mimpi atau berawang-awang pingin kesini atau ngapain dan akhirnya kesampean tuh, aduh kayak luar biasa senengnya gitu. Betul. Kita mau tanya sama Bunda Indari. Bukos tadi udah sempat ngomong sih mimpinya ya. Sebenarnya aku punya satu buku, buku judulnya tuh Puzzle Mimpi. Puzzle Mimpi itu adalah menceritakan tentang mimpi-mimpi masa kecil yang kemudian terrealisasi saat ini. Misalnya ketika kelas 4 SD, aku sudah suka nulis diary gitu, dan di situ tertulis dengan sangat jelas, aku nulis aku ingin jadi penulis terkenal katanya gitu, pakai tanda seru Bo gitu kan. terus kemudian ternyata tanpa kita sadari ya itu yang membuat saya kuat untuk otodidak belajar tentang nulis gitu. Kelas 1 SMA kemudian mulai diterbitkan di majalah nasional, terus ngikutin, dan tanpa saya sadari sekarang saya punya bisnis yang sangat terkait dengan penulisan, dan saya masih suka menulis, dan saya justru mencetak penulis-penulis baru yang mereka justru sudah mengubur mimpinya sejak lama. Misalnya saya suka nulis dulu waktu saya SMA, kemudian saya menikah dan mimpi itu hilang begitu saja. Nah, dengan adanya komunitas yang saya dirikan, banyak sekali ibu-ibu yang kemudian tumbuh menjadi penulis gitu. Jadi itu adalah mimpi masa kecil, dan apa yang saya lakukan sekarang itu ternyata selaras dengan mimpi masa kecil saya. Oke. Ada yang bilang katanya gini, seorang pembaca itu belum tentu penulis, tapi kalau penulis itu udah pasti dia adalah pembaca yang gila. Benar gak sih? Ada juga sih penulis yang tidak gila baca, ada gitu. Maksudnya begini, gila baca itu artinya semua dilahap gitu, semua. Tapi ada juga penulis yang memang dia sangat pemilih, dia ingin membaca apa dan menyesuaikan dengan apa yang ingin dia tulis. Dan saya selalu menganjurkan seperti itu. Kalau Anda ingin jadi penulis novel, yang harus Anda baca adalah novel gitu. Kalau ingin jadi penulis buku kesehatan, bacalah buku kesehatan. Seorang pembaca yang gila belum tentu juga dia jadi penulis. Demikian halnya seorang penulis belum tentu dia jadi pembaca yang gila. Tapi saya punya saran kepada teman-teman yang ingin jadi penulis, bahwa ketika Anda ingin jadi penulis, ketika Anda ingin menulis 1 buku, maka Anda harus membaca minimal 10 buku. Gitu. Buku apa yang mereka baca? Ya buku yang akan sesuai dengan naskah yang akan mereka tulis. Kenapa? Karena penulis saat ini tidak bisa dia hanya subjektif menuliskan apa yang dia tahu, tapi dia harus membandingkan dengan apa yang orang tahu. Nah, seperti itu. Oke. Buatnya 1 buku, baca 10 buku, banyak ya. Perbandingannya jauh sekali tuh. Bacanya 10 buku. Oke, luar biasa. Waktu pertama kali melihat karya tulisan itu pertama kali itu waktu itu umur berapa? 16 tahun. 16 tahun di media apa? Di majalah Gadis. Majalah Gadis. Perasaannya gimana waktu melihat pertama kali 16 tahun? Gila, gue dimuat di majalah Gadis pula. Itu sih sebenarnya yang dibawa-bawa nggak majalahnya di sekolah? Dipamerin nggak? Bukan gitu, bukan hanya dipamerin kemudian mendadak jadi artis gitu. Maksudnya begini, zaman saya tahun 96 itu ketika kita muncul di media itu masih sangat sedikit ya anak-anak yang bergelut di dunia itu. Remaja bergelut. Kalau sekarang kan banyak banget ya anak usia 10 tahun aja udah punya buku gitu, karena memang
sekarang zamannya udah berbeda gitu. Tapi zaman saya tahun 96 bisa masuk koran itu udah luar biasa. Nah dari majalah Gadis saya dapat uang 150.000 tahun 96. Wah itu rasanya udah hebat banget. Nah 150.000 itu yang kemudian memotivasi saya untuk terus menulis. Hah, satu tulisan 150.000 tahun 96 saya bisa traktir, bisa beli ini, beli itu, bla 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 gitu. Sampai akhirnya saat itu juga semangat saya itu meloncat entah 1000 kali lipat kali ya. Dan saya terus nulis setiap hari. Dan itu yang membuat kemudian saya memiliki banyak teman ya. Akhirnya motivasi yang kedua adalah teman. Jadi uangnya dapat seminggu sekali, saya pasti dapat uang karena seminggu sekali waktu itu kita ada koran Pikiran Rakyat di Bandung, sampai sekarang juga salah satu koran yang cukup terkenal di sana. Pasti muncul, aku mau ngomongin tentang buruh, ngomongin tentang guru, ngomongin tentang angkot yang mogok, ngomongin apa, pokoknya nulis apa saja, dapat duit. Terus kemudian dapat temen sahabat pena, mereka nyuratin. Yang menarik lagi adalah di sekolah akhirnya guru-guru jadi tahu. Dan apa coba yang terjadi? Kadang guru-guru juga suka ngasih uang. Kepala sekolah, guru, sampai saya kuliah seperti itu. Kenapa? Karena karena zaman saya tidak banyak anak remaja yang dia bisa nembus ke media lokal ataupun nasional. Dan itu menjadi kebanggaan, apalagi saya waktu itu SMA-nya adalah SMA kabupaten yang jauh gitu kayaknya. Nggak ada deh anak-anak yang kabupaten yang bisa nembus seperti itu. Dan akhirnya ya itu yang terus memotivasi. Dan gue ngerasa senasib loh karena waktu kelas 1 SMA gue juga nulis kan di waktu itu gue iseng-iseng aja nulis tentang opini di majalah mode dulu, majalah mode Indonesia kan. Terus gue nggak nyangka tiba-tiba tulisan gue itu dimuat berdampingan dengan tulisannya Zara Zetira. Gue bawa, gue pamerin ke kepala sekolah gue, nih Pak, nih. Kepala sekolah gue nggak ngerti Zara Zetira siapa. Jadi kan kasih duit sama maksudnya main gitu. Oke, kita pindah ke Bunda Lala. Bunda Lala, hehe, Lala. Lala hehe. Kalau Bunda Lala sendiri, impian masa kecilnya impiannya apa? Saya itu karena punya ibu bekerja, jadi ibu saya dia kebetulan founder sebuah majalah yang sampai sekarang juga majalahnya masih ada, dan dia sibuk sekali. Tapi saya lihat keren banget gitu. Jadi waktu masih kecil tuh saya lihat dia sebagai ibu bekerja, punya uang sendiri, sangat berdaya gitu. Sehingga saya pengen banget nanti kalau besar jadi ibu yang saya bukan jadi ibu, saya pengen kerja dulu gitu. Jadi saya bahkan berpikir nikahnya nanti umur 35 tuh paling cepat saya nikah gitu kan. Yang penting berkarir dulu. 35 cepat gitu. Paling cepat gitu, minimal berarti 35. Iya kan, ngomongin, dan itu konsisten perasaan itu bahwa nanti saya maunya berkarir. Bahkan pengennya jadi dubes lah. Pokoknya nggak tahu karirnya apa, pokoknya pengennya berkarir yang kepengennya itu sebenarnya pengennya yang berjejaring, pengennya yang bermanfaat, pengennya yang membawa perubahan gitu loh. Tapi saya merasa bahwa itu baru nggak akan bisa kalau cepet nikah gitu. Dubes kan? Duit besar maksudnya. Amin. Tapi ternyata beda sama ibu kos tercinta yang kemudian emang konsisten sesuai sama jalurnya. Saya ternyata labil. Bukan, saya jatuh cinta dan menikah di usia 20. Gitu. Kalau kata Games Plan jauh banget 20 ke 35. Aduh. Jadi kesel gitu gue juga. Jadi jauh banget. Enggak mengalami. Itu bukan karena MBA ya. Bukan soal itu, cuma jauh banget gitu loh. Yang minimalnya jadi dari 35 jadi 20 kok. Iya gitu. Bahkan kayak saya kan kuliahnya arsitektur UI gitu kan. Itu aja nggak selesai gitu karena keburu menikah dan kayak tercuci otaknya oleh suami gitu, entah gimana. Tapi emang suka mencuci. 20 tahun. Iya, dan kemudian jadi memang kan kalau kehidupan itu kita nggak bisa predict. Ternyata kita pikir gimana, ternyata hidup berbawa ke tempat yang lain. Jadi tapi masa muda hilang
hilang dong. Gitu. Enggak, ternyata. Enggak ya, nah, tetep ya. Jadi saya 20 tahun itu menikah dan kemudian setahun kemudian saya punya anak. Begitu punya anak, anaknya nggak sekolah pula. Jadi memang kami dari awal pernikahan udah merencanakan nanti kalau punya anak, anaknya mau nggak disekolahin. Loh. Jadi kebayang dong makin nggak bisa berkarir kan? Karena sudah berkomitmen anak akan kita didik sendiri. Very unik Itu nih kayak orang tua misalnya- biasanya. kalau misalnya udah jadi mikirin pendidikan. rencananya ke sana ini benar-benar yang set gitu berubah. Tapi ya memang sih awalnya agak goncang dan kemudian kok nih kayak agak ada yang salah nih gitu kan. Tapi terus kemudian dalam perjalanannya gitu kan homeschooling itu waktu di sekitar 13 tahun yang lalu kan masih sangat langka gitu ya. Akhirnya kita kemudian saya kemudian mencari cara gimana cara biar banyak teman gitu. Terus kemudian saya banyak upgrade diri lewat internet gitu. Dan dalam prosesnya itu saya akhirnya dapat banyak sekali ilmu lewat internet, lewat apa. Sehingga kemudian di situ saya belajar bikin website, saya belajar bikin musik. Jadi saya belajar bikin macam-macam gitu. Yang kemudian sebenarnya buat anak. Jadi saya belajar tuh sebenarnya tadinya buat buat proses homeschooling mereka. Tapi justru ternyata begitu anak-anak itu sudah besar. Jadi anak pertama saya sekarang 13 tahun. Terus kemudian anak yang ketiga saya, kan anak-anak saya 3. Nah anak yang ketiga ini begitu dia udah usia 5 tahun, suami tuh bilang gini, itu pas saya umur 35. Jadi pas saya umur 35, anak saya yang ketiga umur 5 tahun, suami bilang, kayaknya ini udah saatnya kamu balik kerja deh. Dan itu tuh seperti seakan-akan bayangin saya tuh di rumah, selama ini saya di rumah, terus entah kenapa tiba-tiba TV berdatangan, terus kemudian koran-koran berdatangan, terus award itu berdatangan setiap tahun, hampir setahun tuh bisa berapa kali saya dapat award. Saya sampai bingung sendiri. Jadi saya bingung, jadi apa saya salah baca takdir gitu. Jadi sepertinya 35 tahun itu bukan kemudian 30, karena saya tadi mikir menikah itu berarti selesai nih masa saya berkarir gitu. Tapi ternyata Tuhan punya rencana yang lebih indah gitu. 35 tahun itu saya sudah siap berkarir dengan anak yang sudah mandiri gitu. Jadi saya dapat apa yang saya mimpikan. Saya dapat jaringan yang luar biasa sekarang. Saya bisa berkarir dari rumah dan seperti tidak ada yang hilang, tapi udah lengkap. Saya membayangkan kalau saya betul-betul mengejar mimpi saya untuk jadi wanita karir dan menikah nanti 35, mungkin saya telat gitu. Saya pengen punya anak sudah mungkin ketuaan atau apa. Sekarang saya seakan-akan Tuhan seperti bilang, oke, sudah nih, anaknya sudah settle, kamu sudah ini, anak-anak saya sudah bisa mandiri gitu kan, karena homeschooling itu memungkinkan mereka jadi pembelajar mandiri. Dan tiba-tiba kayak pintu-pintu karir itu terbuka, tapi semuanya menyesuaikan dengan model saya. Jadi saya boleh kerja dari rumah, apa-apa saya boleh dari rumah. Dan itu lebih enak kan. Jadi saya bukan yang ngelamar, malah saya sekarang yang dilamar. Jadi itu mimpi yang luar biasa. Saat mendirikan homeschooling itu ada nggak kecemasan berhasil nggak ya anak didik saya nanti gitu? Kan sebenarnya sih kalimatnya bukan mendirikan homeschooling. Ketika memutuskan untuk menjalankan homeschooling untuk anak-anak, ya tentu saja di awal kita saya sama suami ini bener nggak ya? Dan kemudian karena kan sangat tidak mainstream ya gitu, tidak menyekolahkan anak. Tapi kan kami melakukan riset dan kemudian yang kami lihat bahwa ternyata kami nggak sendirian. Di luar negeri itu begitu banyak orang-orang yang kemudian mereka sukses homeschooling gitu. Dan mungkin di Indonesia cuma karena belum biasa, tapi di luar negeri itu luar biasa banyaknya. Dan itu ternyata sebuah jalan yang betul-betul asik gitu. Dan itu sudah kami jalani 13 tahun dan tidak sedikit pun merasa menyesal gitu ya. Bahkan semakin kesini, dulu waktu kami awal memilih nggak ada tuh pikiran bullying atau kemudian harga sekolah yang gila-gilaan atau kejahatan seksual atau macam-macam. Nggak, kita punya masing-masing punya pendapat yang berbeda. Tapi semakin kesini kami semakin merasa, wah untung ya kami pilih jalan ini gitu. Oke, luar biasa ya. Ternyata 20 tahun itu maknanya 35 tahun baru karir meletek, Bo. Iya. Bukan 35 tahun karir N ya Nah, kan? itu yang makanya jadi maksudnya bener-bener terrealisasi adalah karirnya start dari 35. Jadi yang saya juga bingung tuh kenapa kok pas saya 35 itu beneran. Jadi saya
saya di rumah sehari-hari di rumah, tapi award itu berdatangan gitu loh. Jadi tiba-tiba dapat award lagi gitu, sampai ini kenapa orang maksudnya mereka pada artis Hollywood kalah award terus ya. Iya, red carpet. Dibuat sendiri. Maksudnya pakai vacuum cleaner bersihin red carpet. Tapi emang keren banget. Luar biasa. Kita pindah ke Bunda Wuri tentang penitipan anak nih. Ada hubungannya nggak dengan impian masa kecil? Sangat dekat dengan mimpi saya sebelumnya gitu, karena waktu kecil ketika saya sekolah SD yang saya ingat ya, setiap kali ditanya sama orang tua, kamu nanti kalau gede mau jadi apa sih? Kalau teman-teman mungkin banyak insinyur, mau jadi dokter gitu ya, jadi ibu. Saya jawabnya gitu. Hah? Jadi ibu? Gitu setiap kali kalau di sekolah ada acara Agustusan naik ke panggung gitu juga ditanya, namanya siapa? Perkenalkan cita-citanya apa? Saya bilang jadi ibu. Ya. Karena saya terinspirasi melihat ibu saya itu guru, guru SD, dan ayah saya juga guru juga. Jadi saya memang keluarga guru. Kemudian eyang saya juga guru juga. Jadi saya pengen ibu saya itu pagi-pagi sudah bangun beraktivitas, kemudian mengajar, terus seneng banget kayaknya nggak pernah ada susah gitu. Padahal anak 10 anak 5 gitu kan. Kok enak banget gitu. Terus sama anak-anak tuh juga dekat. Kita selalu dimanjakan dari pagi, belum matahari belum terbit kita sudah di meja tuh udah siap dengan makanan dan lain-lain. Jadi saya pengen kayaknya aku pengen kayak ibu gitu. Jadi kalau dia kali ditanya pengen jadi ibu. Kemudian menginjak ke SMP saya mulai berpikir kayaknya aku pengen ngajar gitu kan, supaya selalu berdekatan dengan anak-anak, karena saya dari kecil adik saya 5 dan saya yang senang banget ngasuh adik. Jadi setiap kali ada tugas rumah tangga berbagi, kamu nyapu, kamu ngepel gini, aku nyuapin adik aja. Saya nyuapin adik, saya gendong adik gitu, seperti itu. Jadi dan ini mimpi saya pengen jadi guru itu terus tertanam terus sampai saya SMA. Kemudian selesai SMA saya tidak seperti teman-teman yang pengen ambisi ingin kuliah, pengen masuk UI, masuk ini. Saya aku pengen kerja, tapi aku pengen ngajar, supaya aku setelah ngajar kan aku nggak cuman bisa dapat uang, tapi di situ pun saya kuliah gitu. Jadi saya terus menulis mimpi saya itu di otak. Kalau Teh Indari mungkin menulis dengan kata-kata besar seperti itu ya. Kalau saya terekam di dalam otak itu, aku pengen jadi guru, aku pengen jadi guru seperti gitu. Dan itu memang terrealisasi setelah lulus SMA. Saya hijrah ke Jakarta. Kemudian saya kursus di tempat komputer, dan di situ saya 6 bulan kursus, saya diangkat untuk jadi asisten di komputer itu. Kemudian saya di situ pertama kali saya mengajar, dan pada saat saya mengajar memang ada kenikmatan tersendiri gitu ya. Jadi yang tadinya saya nggak tahu, dengan pertanyaan dari anak-anak yang siswa gitu yang bertanya, saya harus belajar. Jadi setiap kali mau ngajar besok pagi, saya malam belajar dulu. Jadi ilmunya kok tambah terus gitu kan. Itu yang terus kemudian memotivasi saya. Dan semakin kesini kok saya lebih semakin menikmati untuk lebih berdekatan dengan untuk mengajar seperti itu ya. Kemudian karena saya juga mencintai anak-anak, kemudian dari tadi yang saya prolog saya itu background saya menitipkan anak-anak, kemudian gitu setelah saya menikah aku bermimpi pengen punya anak banyak seperti ibu, karena cita-cita saya termotivasi ibu kok anak 10, aku pengen punya anak banyak gitu. Tapi takdir memang berkata lain gitu ya. Saya hanya diberi alhamdulillah 1 karena sulit, pernah keguguran 2 kali, kemudian kesininya sulit. Terus kemudian saya kapan ya aku bisa punya anak banyak gitu kan. Nah itu pun dalam perjalanannya saya harus berpisah dengan suami, dan saya harus membesarkan sendiri. Dari situ semangat saya, aku harus punya anak banyak gitu. Nah dari setelah itu kemudian saya harus kerja sendiri, kemudian saya harus meninggalkan anak di rumah, kemudian saya coba mencari alternatif untuk penitipan anak. Di situ saya mulai kayaknya saat ini nih aku punya anak banyak seperti itu. Nah itu mimpi saya, kemudian saya wujudkan, cari informasi gimana cara bikin daycare, kemudian saya cari tahu mengenai perizinannya seperti apa. Kemudian alhamdulillah pelan-pelan itu mimpi saya itu juga saya coba wujudkan kan. Alhamdulillah dapat itu daycare, dan pada saat anak pertama dititip itu saya gembiranya luar biasa. Jadi saya merawatnya tuh seperti anak saya sendiri. Saya yang coba nyuapin, meskipun saya sudah punya asisten saat pertama kali buka, 2 asisten, tapi pengennya saya yang gendong, saya yang nyuapin susu gitu kan. Ibu nggak usah, kata asisten saya, nggak apa-apa, ini aku gitu. Jadi
mimpi saya sekarang ya, alhamdulillah saya merasa bahwa ini mimpi saya, memang pingin punya anak banyak gitu. Sierra gimana? Terrealisasi. Sierra silakan. Ada Atau bertolak belakang dari mimpinya. Meleset sedikit tapi nggak jauh banget sih. Jadi cita-cita memang jadi penari balet. Lalu berjalan dengan waktu, nggak taunya nggak kesampaian karena basicnya saya tuh sekolah di berbagai macam negara. Jadi sertifikat balet itu keteteran di negara-negara yang saya pernah tinggalin dulunya gitu. Jadi pada saat pulang ke Indonesia nggak sempat ambil sertifikat lagi gitu kan. Karena balet itu sendiri kalau mau jadi profesional tuh sistemnya kayak sekolah. Jadi harus nempuh level 1, 2, 3 itu harus sertifikatnya semua harus ada gitu. Nah pada saat itu saya masih level intermediate lah ya, menuju advance. Belum bisa jadi soloist, ibaratnya jadi penari profesional gitu. Ya udah saya bercita-cita tuh mau ke London sebenarnya, tapi berhubungan berhalangan dengan masalah dana. Mama saya sempat curhat kan, saya aku mau dong sekolah di London. Terus dia bilang mau nggak ngapain? Iya, dia bilang gitu nggak boleh. Sama. Beneran ibu atau bapak sebenarnya? Iya, Pound sterling mahal. bener banget. Dia bilang bener banget. Tadi dia bisa baca pikiran ya. Ini kayak ibu nih. Iya, dia bilang pound sterling mahal. 2, terus kamu ke London cuma mau jadi penari doang, cuma dapat bayaran tepuk tangan doang. Dia bilang cuma gitu kan. Iya, udah bayar mahal, kamu cuma dapat tepuk tangan, buat apa gitu. Jadi sempat kecewa, tapi ya udahlah, akhirnya mami saya mutusin boleh kamu ke London tapi cari duit sendiri. Nah dari situlah akhirnya saya terobsesi bikin sanggar itu supaya kelak bisa sekolah keluar gitu kan. Tapi ternyata punya tanggung jawab untuk ngurusin anak-anak gitu loh. Jadi ya udah, akhirnya yang tadinya obsesi mau jadi penari balet berkecimpung jadi mengajar balet itu sendiri. Oke, sampai punya Kiwi Kids dan juga sanggar tari. Stevis, iya, sangat. UFM 94,7.